Salam, sahabat yang dikasihi Tuhan, sahabat yang sangat diberkati Tuhan. Kita belajar kembali pada hari ini. Kita belajar dengan tema hidup orang benar. Lebih dahulu kita akan belajar siapa orang benar sesungguhnya yang disebut dalam firman Tuhan. Kita lihat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuhan ngerti betul, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan ke-10 hukum Taurat itu. Semua hukum Taurat total dilakukannya, sehingga Bapa menurunkan Yesus supaya semua orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan, dijadikan benar. Itulah orang benar. Mengapa kita disebut orang benar? Karena kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya kita disebut orang benar. Jadi siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu kita belajar bagaimana kehidupan orang benar menurut firman Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 92 mulai ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Kita mengerti banyak pelajaran atau banyak memberikan ilustrasi hal ini. Pohon kurma itu ditanam dengan cara bijinya dimasukkan ke dalam satu lubang tanah, kemudian ditutup oleh batu, bukan ditutup oleh pasir ataupun tanah. Dan pohon kurma itu ditanam di padang pasir. Berharap pohon kurma ini bisa akarnya ke dalam, mencari kehidupan sendiri, berakar sampai dalam, sampai menemukan air, sampai menemukan kehidupan. Kalau sudah menemukan kehidupan yang paling dalam, bisa menemukan air, bisa menghidupi kehidupannya, bisa menghidupi tunasnya. Dan tunasnya ini akan menjadi kuat, bisa menembus batu yang menindihnya, bisa memecah batu yang menindihnya. Akhirnya bertunas dan tumbuh ke atas dan bisa dinikmati oleh banyak orang, oleh semua orang bisa melihatnya. Itu pohon kurma. Tuhan menginginkan kehidupan orang benar menjadi seperti pohon kurma, ditanam dan ditindih batu, dan kita berakar sendiri, mencari kehidupan di pusat kehidupan kita, yaitu Yesus, menembus sendiri. Masa-masa pandemi ini adalah masa-masa sendiri dengan Tuhan, sahabat. Seperti pohon kurma, cari Tuhan sendiri sampai ketemu Tuhan, sampai ketemu kehidupan, sampai ketemu sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Dari situ baru kita bisa bertunas, bisa tumbuh ke atas, bisa menembus batu yang menindih kehidupan kita, bisa memecahkan semua masalah yang bisa menindih kehidupan kita. Begitu kita sudah berakar dalam, nempel, temu kehidupan, temu sang pemberi kehidupan, temu sumber kehidupan, temu sumber air, bisa memecahkan batu yang menindih kita, bisa memecah atau bisa membelah batu sehingga kita bisa bertunas, bertumbuh keluar. Itu orang benar. Kehidupannya kuat seperti pohon kurma. Lalu dikatakan di sini akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Pohon aras ini bisa hidup ratusan tahun seperti pohon jati. Bisa hidup ratusan tahun. Kalau pohon tetap berdiri hidup ratusan tahun, berarti melalui beberapa musim. Musim apapun dia tetap berdiri, musim apapun dia tetap hidup dan tetap bertumbuh. Itu pohon aras Libanon, seperti pohon jati. Dan ini pohon yang paling kuat, yang selalu dipakai oleh Salomo untuk perabotan, peralatan, perlengkapan bait Allah atau bait suci. Pohon ini mampu berdiri tegak ratusan tahun, mampu berdiri tegak melalui beberapa musim. Itu kehidupan orang benar. Selain berani berakar kuat sendiri, mencari kehidupan, mencari Tuhan walaupun sendiri, terus mencari sampai ketemu kehidupan,
sehingga bisa menembus, memecah semua batu yang menindih, semua masalah yang menindih kehidupan kita. Seakan-akan tanpa pertolongan orang lain, tapi sudah tembus, sudah bisa ketemu akarnya, sudah bisa ketemu kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Sama, orang benar seperti pohon aras Libanon tetap mampu berdiri apapun musimnya. Itu adalah orang benar. Itu adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Musimnya apapun juga, musim gagal, musim kemarau, musim hujan, musim sakit, musim apapun juga, dikatakan tetap berdiri tegak. Tuhan menempatkan kita seperti pohon kurma, sengaja dikasih batu di atasnya, supaya kita bisa tembus mencari Tuhan dan memecah semua batu itu. Tuhan menempatkan kita seperti pohon aras Libanon. Musim apapun juga tetap berdiri kuat di hadapannya, tidak goyah sedikit pun. Diterpa badai apapun juga tetap berdiri. Kalau pohon mampu hidup ratusan tahun itu sudah melampaui beberapa musim. Kita belajar di sini. Itulah kehidupan orang benar. Tuhan menempatkan kita seperti pohon kurma. Tuhan menempatkan kita orang benar sahabat, bukan orang baik, orang benar, seperti pohon aras Libanon, sehingga hasilnya memuaskan hati Tuhan. Kemudian kita lihat apa yang terjadi lagi dalam kehidupan orang benar. Ayat yang ke-14, mereka ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka pohon kurma tadi, mereka pohon aras tadi akan dipakai di bait Tuhan. Kita orang benar memang ditempatkan, ditanam di bait Allah untuk memuliakan Tuhan apapun keadaannya, untuk menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Itu kehidupan orang benar. Ayat yang ke-15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini pemeliharaan yang diberikan kepada orang benar oleh Tuhan. Orang yang ditanam kuat, berakar kuat, menembus sendiri sampai ketemu kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Berdiri tegak apapun masalahnya, akan tetap berbuah apapun musimnya. Dikatakan walaupun usianya sudah tua, tetap berbuah pada musimnya, tetap berbuah dan menjadi segar. Karena apa? Ada jaminan di dalam kehidupannya. Karena sudah berakar kuat di dalam Tuhan, sudah ketemu, sudah tembus sendiri, ketemu kehidupannya sendiri, yaitu Tuhan. Di masa pandemi seperti ini kita perlu sendiri dengan Tuhan. Kita tidak ada komunitas, tidak ada persekutuan dengan jarak dekat, dengan tatap muka. Kita sendiri berakar kuat di hadapan. Kalau kita bisa ketemu Tuhan, bisa tembus yang punya kehidupan sendiri, yaitu Tuhan sendiri, kita akan seperti pohon kurma, bisa nembus, bisa memecah segala batu yang di atas kita. Kita tetap berdiri tegak apapun masalahnya, seperti pohon sanubar. Dan kita ditanam di dalam bait Allah untuk menjadi puji-pujian dan peninggian baginya. Ayatnya ke-16 coba kita baca. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tujuan Tuhan menjadikan kita kuat, menjadikan kita orang benar yang kuat dan tetap berdiri tegak apapun yang terjadi, untuk memberitakan kebenarannya. Itu tujuan kehidupan orang benar, itu tujuan hidup kita dibenarkan, untuk memberitakan, untuk membawa banyak orang datang kepadanya, untuk membawa orang datang kepadanya dan diselamatkan bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Diterangi oleh cahaya
hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali, sebab tangan Tuhan jua